Annyeonghaseyo. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andres Pedro Fernanda. Di mana pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan sesi sharing insight saya pada pertemuan mata kuliah konseling humanistik dan konseling postmodern. Nah, teman-teman, pada pertemuan 11 kali ini agak sedikit berbeda karena kita tidak hanya belajar bersama Kamira, tapi kita belajar bersama Karindi. Nah, seperti biasa sebelum kita tuh memulai pembelajaran, biasanya itu kita mendengarkan lagu-lagu yang membuat diri kita tuh lebih semangat lagi dalam memulai pembelajaran. Nah, pada pertemuan 11 sendiri itu kita tuh lebih banyak belajar bersama Karindi, dimana Karindi ini sendiri tuh salah satu penulis buku yang berjudul Mind Skill. Nah, dimana buku ini tuh sangat penting untuk kita tuh yang ingin kedepannya tuh menjadi seorang konselor, karena seorang konselor sendiri tuh perlu yang namanya keterampilan dan juga dia tuh bisa mengolah pikirannya sendiri. Nah, main skill jenis konselor tuh ada macam-macam. Yang pertama ada profesional, pra profesional, dan juga non profesional. Dan juga eh, siapapun yang memiliki keterampilan dasar konselor profesional itu tuh kayak dia tuh bisa memiliki penguasaan terhadap pendekatan konseling, memahami teknik dalam proses konseling, dan juga keterampilan berpikir atau yang bisa disebut dengan mind skill, teman-teman. Nah, eh, basic keterampilannya sendiri tuh ada internal dan juga eksternal. Nah, internalnya sendiri tuh bisa berupa kayak keterampilan berpikir. Eksternalnya sendiri tuh bisa dilihat dari eh, komunikasi dan juga perilakunya sendiri. Nah, contoh eksternalnya itu kayak itu ada vokal, verbal, bahasa tubuh. Nah, verbalnya sendiri tuh seperti apa? Verbalnya sendiri tuh bisa kayak bahasa dan juga bagaimana seorang konselor tuh mengontrol responnya. Sedangkan kalau vokal itu bisa dari volume, artikulasi, dan juga tempo. Nah, bahasa tubuhnya kita lihat dari mana? Dari ekspresi wajah seorang konselor atau konseli, kontak mata dengan konseli, posisi tubuh, dan juga penampilan dari konselor sendiri. Nah, nanti kan kita membahas tentang main skill nih. Buat yang belum tahu tentang apa itu main skill, jadi main skill itu kayak ketangkasan dalam merespon secara konstekstual yang bermuara dalam problem solving dalam sebuah proses konseling. Nah, main skill ini konselor tuh bisa melihat atau meninjau kembali tindakan konseli yang telah dilakukan, apakah dilakukan secara berulang-ulang atau enggak, atau bagaimana eh, konseli menceritakan itu, apakah mereka mengulang-ulangnya kembali atau tidak. Nah, main skill juga tuh bisa mengontrol pikiran konselor sendiri, yang mungkin bisa berpengaruh pada bagaimana cara konselor berkomunikasi dengan konseli, konselor melakukan kontak mata dengan konseli, dan juga tindakan yang muncul dari konselor sendiri. Nah, dalam main skill itu ada beberapa komponen. Komponennya sendiri itu seperti menciptakan peraturan yang membantu konseli, persepsi yang membantu konseli, wicara diri, citra visual, penjelasan, dan pengharapan yang membantu konseli. Nah, komponen uh, main skill itu sendiri itu bersifat sangat membantu bagi seorang konseli. Nah, ada juga namanya peraturan. Nah, peraturannya sendiri itu seperti bagaimana menciptakan mm, sebuah proses yang tidak menuntut konseli untuk memaksa konseli. Nah, kalau persepsinya itu biasanya itu datang dari diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan menekankan apa ya, adanya bukti membantu konseli melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, bicara diri itu seperti self talk dan juga mengintrusi diri sendiri. Sedangkan citra visual itu kayak segala sesuatu yang gambaran yang muncul di sebuah kepala seorang konselor atau konseli dalam situasi apapun, misalnya kayak melamun atau membayangkan hal apa. Sedangkan
Penjelasan itu bagaimana seorang konselor itu menjelaskan atau membantu konselor itu menyangkut dari apa ya, masalah yang muncul kayak dalam diri itu, kayak dibantu dijelaskan itu. Yang saya ketahui tentang penjelasan, sedangkan pengharapan itu kayak dia tuh bersifat realistis, yang apa adanya tanpa kayak dilebih-lebihkan. Nah, mungkin itu aja sih yang saya ingat dalam pertemuan 11 yang insight yang saya dapatkan dalam pembelajaran pertemuan 11 kemarin. Nah, saya mengucapkan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang jelas atau bicara saya yang terlalu cepat. Sampai jumpa di sharing insight saya berikutnya. Terima kasih. Dah.